Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aidatul Fauzia Hafi dari Prodi Ilmu Komunikasi Unisula. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai sistem pemancar dan penerimaan televisi. Teman-teman semua tahu kan televisi itu apa? Televisi adalah suatu alat penyiaran gambar dan suara oleh gelombang radio dan kabel listrik. Nah, dalam pemancar televisi sendiri terdapat dua bagian, yaitu pemancar suara dan pemancar gambar. Pemancar gambar akan mengubah getaran listrik gambar menjadi sinyal radio AM. Pada saat yang sama pula, pemancar suara akan mengubah getaran listrik suara menjadi sinyal radio FM yang akan menghasilkan suara datang bersamaan dalam suatu alat yang disebut diplexer. Nah, diplexer inilah yang akan menggabungkan sinyal radio AM dan juga sinyal radio FM lalu mengirimkannya ke antena pemancar. Bagian kamera televisi. Bayangan dari benda yang akan disiarkan kemudian akan difokuskan pada satu permukaan sasaran tertentu dari suatu tabung petik yang ada pada kamera. Cahaya dari bayangan benda memberikan tiap elemen gambar suatu muatan listrik yang bervariasi sesuai jumlah cahaya yang jatuh pada tiap elemen. Pola dari elemen-elemen ini kemudian di-scan oleh berkas elektron. Untuk menyiarkan gambar berwarna harus dengan kamera yang lebih kompleks. Televisi berwarna didasarkan pada prinsip campuran dengan komposisi berbeda antara warna primer, yaitu merah, hijau, dan biru. Cahaya yang lewat melalui lensa kamera akan mengenai 3 buah cermin datar. Kemudian, setiap cahaya yang dipantulkan akan diarahkan ke tabung petik yang berbeda. Di depan setiap tabung petik terdapat sebuah filter cahaya yang hanya meneruskan suatu warna. Tabung-tabung petik kemudian memproses bayangan. Kamera hitam putih hanya memiliki satu tabung petik dan tidak memerlukan cermin untuk meneruskan cahaya. Akan tetapi kedua kamera memproses bayangan dengan cara yang sama. Selanjutnya, rangkaian sweep dan sinkronasi. Rangkaian sweep digunakan untuk membentuk scanning. Scanning berfungsi membagi-bagi gambar agar menjadi elemen kemudian akan diubah menjadi sinyal listrik oleh tabung kamera. Rangkaian sinkronasi. Rangkaian ini menghasilkan pulsa-pulsa sinkronasi yang akan menjamin gambar dan suara yang dipancarkan akan tetap sinkron. Selanjutnya, osilator RF, penguat video, dan modulator. Osilator RF digunakan untuk membangkitkan getaran gelombang pembawa dengan frekuensi yang sangat tinggi. Penguat RF digunakan untuk memperkuat getaran gelombang pembawa sebelum masuk ke dalam modulator. Penguat video digunakan untuk memperkuat getaran listrik gambar sebelum masuk ke dalam modulator. Nah, di dalam modulator sendiri, getaran gelombang pembawa akan dimodulasikan oleh sinyal video sehingga dihasilkan sinyal radio AM. Selanjutnya, CRT hitam putih. Setiap penerima televisi memiliki sebuah CRT atau tabung sinar katoda. Tabung CRT ini memiliki sebuah sumber elektron yang menembakkan elektron dan sebuah layar yang dapat berpendar. Berkas elektron itu lalu dikesampingkan oleh kumparan magnetik. CRT ini memiliki dua pengaturan waktu horizontal menggerakkan bintik-bintik melintang layar dan waktu vertikal menggerakkan bintik-bintik ke bawah layar namun dengan kecepatan yang lebih rendah. Hal ini menghasilkan sederetan garis-garis sejajar yang menyusun daerah gambar. Waktu hitam, putih, dan abu-abu, daerah gambar yang dihasilkan dengan mengubah terang bintik. Bintik yang bergerak akan menghasilkan 25 gambar diam secara terpisah setiap sekennya. Terakhir, CRT berwarna. CRT berwarna ini memiliki 3 sumber elektron yaitu merah, hijau, dan biru. Sebuah layar kaca yang dilapisi oleh beribu bintik fosfor, merah, hijau, dan biru akan disusun dalam segitiga-segitiga. Tiap segitiga memiliki 3 bintik dengan tiap bintik untuk setiap warnanya. Setelah ketiga berkas elektron itu ditembakkan, maka ketiga berkas ini akan dibelokkan oleh kumparan-kumparan magnetik menuju ke layar kaca. Nah, sekian pembahasan mengenai pemancar dan penerima dalam televisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.